Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karenza dengan PM233510311. Di sini saya akan menunjukkan baca buku pemrograman mobile bab 8 yang berjudul Networking dan API Talking to the Cloud. Seperti biasa, jika ada bahasa yang tidak saya mengerti, saya akan menanyakan dari ChatGPT. Siapa yang belajar atau learning outcomes-nya itu memahami konsep dasar JavaScript asynchronous termasuk event lock, promises, dan sintaks asynchronous await. Menganalisis kelebihan dan kekurangan antara native, fetch, API, dan pustaka pihak ketiga Axios dalam konteks aplikasi mobile. Menggunakan use effect untuk menangani efek samping pengambilan data dan mencegah siklus render tidak terbatas. Menerapkan manajemen server state yang efisien menggunakan Tanstack query untuk caching dan sinkronisasi otomatis. Lalu merancang antar muka menggunakan UX yang responsif terhadap berbagai size jaringan loading error atau flat. Di sini bahasa yang tidak saya tahu yaitu Native API itu. Nah, di sini dari GPT-nya itu menjawab, Native API adalah API bawaan dari JavaScript untuk mengambil atau mengirim data melalui internet HTTP request tanpa perlu library tambahan seperti Axios. Biasanya dipakai untuk mengambil data dari server API, mengirim data login, upload data, komunikasi front end atau back end. Contoh sederhananya itu ada Fitch ini, seperti ini. Penjelasannya itu Fitch mengirim request ke URL, respon JSON mengubah respon dari JSON. Dan data mengirim hasil data, Catch menangani error, kalau pakai asynchronous await itu seperti ini. Lalu kelebihan Fitch API-nya sudah bawaan JavaScript, tidak perlu install package, support promise, bisa dipakai di React, Vue, dan React Native, dan lain-lain. Dan bahasa yang tidak saya mengerti itu adalah Axios. Nah, di sini menurut GPT itu Axios adalah library JavaScript yang melakukan HTTP request ke server API. Fungsinya mirip seperti Fetch API, yaitu untuk mengambil data, mengirim data, login register, upload file, komunikasi front end, back end. Contohnya itu npm install Axios. Contoh penggunaannya ini import Axios from Axios. Kalau pakai asynchronous await-nya seperti ini. Lalu ada perbedaan Fetch API dan Axios-nya. Fetch API itu bawaan dari JavaScript, lebih manual, perlu respon JSON, error handling lebih ribet, tidak ada template bawaan. Kalau Axios itu harus install lebih simpel, otomatis JSON lebih mudah, ada template-nya. Contoh post data pakai data Axios ini yaitu Axios post, example from login, admin.gmail, password 1234566. Di React Native, Axios lebih sering dipakai karena sintaknya lebih ringkas dan mudah dibaca dibanding Fetch API. Langsung saja kita baca. Yang pertama itu ada asynchronous JavaScript waiting for the pizza. Di dunia pemrograman ada dua cara utama yang mengeksekusi perintah sinkronus atau sinkron. Dan sinkronus atau asinkron. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single thread. Artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, seperti segmen market yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasar tersebut harus memasang instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan menggulur panjang dan semua akan marah. Dalam konteks aplikasi ini disebut UI freeze atau aplikasi macet total saat sedang mengambil data dari server. Layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet dan working harus dilakukan secara sinkron. Sinkronus JavaScript seperti memesan pizza di restoran. Kamu main thread datang ke kasir, memesan pizza, mendapatkan nomor antrian, promise. Dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol, atau main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur server. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu, promise resolved, dan mengatakan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini mungkin aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna setiap seperti scroll atau top. Sementara proses pengambilan data yang berat sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event lock. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser API melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu ketika tugas berat itu selesai. Hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas task gue. Event log terus-menerus memantau apakah main thread sudah kosong. Kalau iya, diambil tugas dalam antrian dan jalanan. Inilah mengapa konsol log A dan setTimeout dan konsol log akan mencetak A lalu B kemudian hasil setTimeout meskipun waktunya 0 detik. Pemahaman tentang
Urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung mengapa variabel datamu masih kosong. Padahal kamu baru saja memanggil fungsi fetch. Dahulu menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback yang sering berujung pada callback hello. Struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam sudah dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi ada di masa depan. Promise punya tiga status: pending, fulfilled, berhasil, reject, gagal. Ini jauh lebih rapi daripada membutuhkan return catch yang membingungkan logika luar pemrograman. Revolusi sesungguhnya terjadi pada sintak asinkronus atau await yang membuat kode asinkron terlihat berperilaku seperti kode sinkron biasa dan menambahkan kunci asinkronus di depan fungsi await dan di depan promise. Kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini sampai data selesai diambil baru dan lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca ke atas bawah, dan penanganan error bisa menggunakan block typecast standar familiar cons. Data atau white fat URL jauh lebih manusiawi daripada rantai, dan di React Native pada pola asynchronous await adalah standar de facto yang akan kita gunakan di seluruh bab ini. Lanjut ke bab 2, itu ada fetch versus Axios the native versus the specialist. Ketika ingin melakukan pemanggilan HTTP request, kita dihadapkan pada dua pilihan populer menggunakan fetch API bawaan atau menginstal pustaka API yang ketiga seperti Axios. Fetch adalah standar web modern yang sudah terbiasa tersedia langsung di lingkungan JavaScript React Native tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya jelas, ringan, tidak menambah ukuran aplikasi, bundle size, dan didukung secara natif untuk operasi get sederhana seperti mengambil daftar artikel berita. Fetch sudah lebih cukup, kamu tinggal panggil fetch URL, lalu paraphrase-nya menjadi JSON dengan respon JSON. Kesederhanaan ini membuat fetch menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemula. Namun, fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error. Secara default, fetch tidak menanggap respon error dari server seperti 404 nelpon atau 500 internal server error. Sebagai kegagalan reject, fetch akan gagal jika koneksi jaringan kamu benar-benar putus, artinya blockage. Kamu tidak akan menangkap error dimanapun. Kamu harus mengecek berparti respon oke secara manual di dalam block try dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 sampai 299. Ini menambahkan boilerplate kode yang harus ditulis berulang-ulang setiap panggilan API. Di sisi lain, Axios adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. Axios secara otomatis mengubah data respon menjadi JSON, tidak perlu lagi JSON dan dan yang paling penting otomatis melempar error throw jika respon di luar jangkauan 2xx atau membuat pengguna error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axios memiliki fitur interceptor yang memungkinkan kita menyengat setiap request atau sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token authentication atau secara otomatis ke setiap header request atau menangani error token expire secara global dengan renderan ke user halaman login. Axios juga unggul dalam fitur-fitur canggih lainnya seperti timeout, membatalkan request user terlalu merespon, dan membatalkan request cancellation. Menggunakan Abort Controller, kita terintegrasi lebih rapi di aplikasi mobile di mana koneksi internet sering tidak stabil. Kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak terjebak dalam status loading abadi meskipun akses mendapat sedikit ukuran aplikasi sekitar beberapa kilobyte. Fitur ini dan menggunakan penggunaan developer experience yang ditawarkan seringkali sepadan dengan biaya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Jadi mana yang harus dipilih? Jika kamu membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sangat sederhana dengan sedikit panggilan API menggunakan fetch, itu cepat, gratis, dan ada di sana. Namun jika kamu membangun aplikasi yang serius yang membutuhkan manajemen data teknis, penanganan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang andal, Axios adalah investasi bijak. Dalam buku ini, kita akan mempelajari sintaks keduanya agar kamu fleksibel, tetapi untuk proyek akhir yang kompleks yang kita akan merekomendasikan Axios demi arsitektur yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu ada set effect atau use effect, desynchronization portal. Komponen React pada dasarnya adalah fungsi murni atau pure function yang tugas utamanya adalah mengubah data atau prop atau state menjadi tampilan UI. Namun mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut set effect atau efek samping karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render React. Kita tidak boleh menaruh kode fetch langsung di dalam tubuh komponen utama karena itu memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen dirender ulang.
Untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, React menyediakan hook khusus untuk bernama useEffect. UseEffect bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita mengkonekkan komponen kita dengan sistem eksternal seperti API. Circle hook ini menerima dua argumen, sebuah fungsi efek tempat kita menaruh kode efek dan sebuah array dependency. Array dependency adalah kunci sakti yang memberitahu kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberi array kosong, itu berarti jalankan efeknya ini hanya satu kali saat komponen pertama kali muncul mount. Ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman, mirip dengan komponen di mount di klasik zaman dulu. Namun, array dependency sering menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array dependency menuliskan use effect, tanpa efek akan dijalankan setiap kali komponen render, dan biasanya setelah fetch, kita memanggil set state. State berubah memicu render orang, dan render ulang memicu efek lagi, dan fetch lagi, set start lagi, render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kuota API habis. Selalu pastikan kamu memberi array dependency dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Misalnya user ID jika kamu mengambil data saat user ID berubah. Lalu ada tantangan lain yang menggunakan use effect untuk data fetching adalah masalah rest condition, dan bayangkan skenario ini pengguna mengklik profil A lalu dengan cepat mengklik profil B, request untuk A dikirim lalu request untuk B dikirim. Karena kondisi jaringan tidak menentu, bisa jadi respon B datang duluan baru kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya UI menampilkan profil B tapi tiba-tiba ditimpa oleh data profil A yang terlambat sampai UI menampilkan profil B tetapi datanya profil A. Untuk mengatasi ini kita perlu menggunakan fitur cleanup function di use effect untuk membatalkan request sebelum jika komponen sudah berubah atau di unmount, memastikan hanya data request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi di dalam use effect tidak boleh berupa sinkronis secara langsung, karena use effect mengharap pada return beberapa fungsi cleanup bukan promise, kita harus menggunakan flag kecil. Kita mendefinisikan fungsi asinkronis terpisah dalam use effect lalu memanggilnya segera pola use effect. Dan convert data asinkronus fetch data akan sering kamu lihat ditulis, meskipun terlihat agak beda. Ini adalah cara menjaga konsistensi perilaku hoaxnya. Kesimpulannya, use effect adalah jembatan vital antara UI yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakan data dengan yang benar membutuhkan pemahaman yang mendalam dengan siklus hidup yang komponen yang referensi variabel, yang jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinite loop adalah etos paralel bagi setiap developer React yang penting dan belajar mendiagnosisnya, cek tab, network, dan debugger, dan memperbaiki dengan mengatur dependensi yang tepat. Ketika dikuasai, use effect memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbaru. Yang keempat itu ada server state management atau Anchor dan text query. Saat aplikasimu berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data server di dalam use-state lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Ia disimpan di tempat jauh yang tidak dikontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil, memperbarui data, dan yang penting, ia bisa menjadi kadaluarsa setelah kapan jika orang lain mengubah dan background update secara manual. Menggunakan use effect dan use state akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat rentan bug. Inilah yang disebut server state dan use state, dan alat untuk ini. Solusi industri untuk masalah ini adalah Tanse Query, sebelum dikenal sebagai Query. Pustaka ini sebagai the missing data fetching library for Craig. Filosofinya sederhana, pisahkan current state seperti status tema, gelap, atau terang input from dengan server state data use, daftar produk, dan stack query mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, caching, dan memperbarui data server sehingga kamu bisa menghapus semua kode use effect fetching yang rumit. Komponenmu cukup panggil use query, berikan kunci misalnya dan fungsi fetcher, dan dia akan mengembalikan objek berisi data, isi loading, isi error, dan secara otomatis. Lalu salah satu fitur share dari task square management caching yang cerdas saat pengguna berpindah ke halaman A lalu ke halaman B lalu kembali ke A, dan stack query akan menyajikan data dari cache memori secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi terasa secepat kilat. Di latar belakang, ia akan melakukan background prefetch untuk mengecek apa ada data baru di server. Jika ada, ia akan memperbarui UI secara diam-diam. Strategi style while Revadil ini memberikan pengalaman pengguna terbaik instan seperti aplikasi offline, tapi akurat seperti aplikasi online. Kamu tidak perlu pusing untuk memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Pustaka ini mengurusnya untukmu. Fitur lain yang sangat
berguna untuk aplikasi mobile adalah Windows Focus Rate. Saat pengguna meninggalkan aplikasimu untuk membalas WhatsApp lalu kembali lagi, Transtack Query secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasimu menjadi aktif. Kembali dan memicu pengambilan data ulang, memastikan pengguna melihat data terbaru harus menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham atau skor bola, fitur ini memastikan harga atau skor selalu refresh begitu pengguna melirik layar kembali. Semua kejelasan ini dapat secara gratisnya dengan konfigurasi default. Dan Stack juga menangani masalah duplication dengan elegan. Jika kamu memiliki tiga komponen berbeda di layar yang sama, kemudian membutuhkan data profil user, dan Stack Query menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request. Jaringan ini sangat menghemat bandwidth pengguna beban server tanpa pustaka ini. Ketiga komponen tersebut memungkinkan memicu tiga request terpisah yang mubazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan koneksi internet yang mahal atau lambat. Mengadopsi Stack Query yang memang membutuhkan perubahan pola pikir yang tidak lagi memerintahkan aplikasi untuk mengambil data fetch, melainkan mendeklarasikan kebutuhan data use query untuk kamu menyerahkan ke dalam kapan data diambil pada pustaka. Namun akhirnya basis kode yang jauh lebih bersih seringkali menghapus 30-50% kode logika fetching dan aplikasi yang jauh lebih robust serta minim bug aneh. Untuk bab ini kita akan memulai dengan use effect untuk memahami dasar lalu segera berinteraksi ke task query untuk melihat beberapa terus perbedaannya. Yang kelima itu ada handle network status the UX uncertainty. Berbeda dari aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobil hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat 4G atau 5G, lambat, atau mati total. Saat masuk live atau terowongan, aplikasi yang baik bukan hanya bekerja saat kondisi sempurna, tetapi yang gagal dengan anggun saat kondisi buruk. Oleh karena itu, menangani berbagai status jaringan loading, error, empty, dan offline adalah bagian integral dari desain permuka, bukan sekedar error renungan setelah codingan selesai. Status pertama adalah loading state. Hindari menampilkan layar putih kosong blank screen saat data diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menampilkan indikator putar activity, tetapi standar modern lebih menyukai skeleton loading adalah kerangka abu-abu yang berkedip harus menyerupai tata letak konten asli yang muncul. Misalnya, kotak-kotak untuk gambar, garis untuk teks ini memberikan persepsi bahwa aplikasi cepat dan memberikan petunjuk visual tentang apa-apa yang dilihat pengguna, mengurangi kejutan tata letak saat data tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi crash atau diam-diam saja saat request gagal. Tampilkan pesan yang informatif tapi manusia, seperti ya gagal membuat data, cek kondisi kamu, ya error 500 network failure. Yang paling penting adalah selalu sediakan tombol retrieve. Coba lagi, kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara. Memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi, memberdayakan mereka yang mengurangi frustasi. Komponen error boundaries direct bisa digunakan untuk menangkap error yang tidak terduga di level komponen dan menampilkan UI cadangan atau fallback UI agar seluruh aplikasi tidak mati total. Status ketiga adalah empty state. Kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan daftar data DPI. Ternyata kosong. Tampilan layar putih kosong tidak membingungkan. Apakah ini masih loading atau error, atau memang tidak ada datanya? Desain ilustrasi menarik atau teks jelas seperti belum ada transaksi ini, yuk belanja yuk. Untuk status kosong di empty state adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan aksi tertentu. Call to action mengubah jalan buntu menjadi peluang interaksi. Terakhir adalah offline state. Native memiliki pustaka net info yang memungkinkan ini mendeteksi status koneksi secara real time. Aplikasi ini hebat dan menampilkan indikator kecil seperti itu atau bintang merah yang memberitahu kamu sedang offline, dan mungkin menonaktifkan tombol-tombol yang butuh interaksi server lebih canggih. Dan kita bisa menerapkan strategi offline first. Dibahas lanjut di bab database, di mana kita bisa menampilkan data lama cache lokal. Meskipun tidak ada internet, pengguna masih bisa membaca konten yang dimuat sebelumnya, memberikan pengalaman seamless meskipun di dalam pesawat terbang. Mengelola keempat status ini membutuhkan disiplin. Setiap kali kamu mendapatkan fitur baru, mengambil data, tanyakan pada dirimu apa yang diambil saat loading, apa yang tampil saat error, apa yang tampil saat kosong. Buatlah komponen reusable untuk loading error empty state agar konsisten di seluruh aplikasi. Ingat, pengalaman pengguna dibentuk bukan saat semua berjalan lancar, tapi saat ada masalah. Aplikasi bisa menangani ketidakpastian jaringan dengan tenang dan informatif untuk menangkan kepercayaan pengguna. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.